Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk mengkaji salah satu dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas salah satu hadis dari hadis yang ke-27 dari kitab Arba'in An-Nawawi, yakni dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma. Dan insyaallah pada malam hari ini kita bahas hadis yang kedua dari hadis yang ke-27 ini, yakni hadis dari Wabisah bin Ma'bad. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mencantumkan hadis dan beliau menuliskan dengan menyatakan wa an Wabisah bin Ma'bad qala, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, jita tas'alu 'anil birri wal ithmi, engkau datang ke sini wahai Wabisah bin Ma'bad untuk bertanya tentang al-bir dan al-itham, untuk bertanya tentang kebaikan, kebajikan dan dosa. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Wabisah bin Ma'bad. Qultu, dan Wabisah mengatakan, aku berkata, na'am, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbaka, albirru matma'annat ilaihi an-nafsu wa tuma'anna ilaihi al-qalbu. Maka berikanlah, mintakanlah fatwa pada hatimu, atau kuatkanlah pendirian yang ada pada hatimu wahai Wabisah. Albirru ma itma'annat ilaihi nafsu, yang dimaksudkan dengan albirru tersebut wahai Wabisah adalah sesuatu yang hati ini menjadi tenang. Wa tuma'anna ilaihi alqalb, dan jiwa ini pun menjadi tenang. Wal ithmu ma haka fil nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Dan adapun yang dimaksudkan dengan dosa tersebut wahai Wabisah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuatu yang menjadikan jiwa ini menjadi goyang, jiwa ini menjadi bimbang, jiwa ini menjadi tidak tenang, hati ini tidak karuan. Wa in aftakan nasu wa aftauka, meskipun manusia mengatakan bahwasannya hal tersebut bagus, akan tetapi ketika hal ini adalah merupakan dosa, maka akan terasa sekali bahwasannya perbuatan yang dilakukan tersebut tidaklah mendatangkan ketenangan di dalam hati. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam musnadnya, dan hadis ini adalah hadis hasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang disebutkan oleh Wabisah bin Ma'bad ini, kita mendapatkan bahwasannya Wabisah bin Ma'bad datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Wabisah, wahai Wabisah, aku tahu engkau datang ke sini dalam rangka untuk bertanya tentang apa itu albir dan apa itu al-itham, apa itu kebaikan dan apa itu yang dimaksudkan dengan dosa. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Wabisah bin Ma'bad, siapa beliau? Beliau adalah
salah seorang dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nama beliau adalah Wabisah bin Ma'bad bin Utbah bin Al-Harith bin Malik bin Al-Harith. Ini nama lengkap dari Wabisah bin Ma'bad. Maka nama lengkap beliau bernama Wabisah bin Ma'bad, yang bapaknya bernama Ma'bad bin Utbah, yang kakeknya bernama Al-Utbah bin Al-Harith, yang kakek keduanya bernama Al-Harith bin Malik, kakek ketiganya bernama Malik, dan kakek keempatnya bernama Al-Harith, yakni bin Al-Harith. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini yang bernama Wabisah bin Ma'bad, dia terkenal dengan sebutan Wabisah bin Ma'bad Al-Asadi. Inilah masyhurnya beliau, nama yang beliau dikenal lebih akrab dengan sebutan Wabisah bin Ma'bad Al-Asadi. Dan kunyah beliau adalah Abu Salim. Kunyah beliau adalah Abu Salim, atau juga kunyah beliau Abu Sa'id. Ini yakni sedikit sirah tentang Wabisah bin Ma'bad. Kemudian Wabisah bin Ma'bad ini beliau wafat pada tahun 89 Hijriah. Wafat pada tahun 89 Hijriah. Dan Wabisah bin Ma'bad datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ia datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya kepada Wabisah dengan mengatakan, "Engkau datang ke sini wahai Wabisah untuk menanyakan al-bir dan al-itham." Kemudian Wabisah ketika ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan tersebut, ia menjawab, "Na'am, tentu ya Rasulullah. Benar sekali ya Rasulullah. Aku datang ke sini untuk bertanya kepada engkau, apa itu albir, apa itu kebajikan, dan apa itu dosa." Maka setelah mendengar perkataan Wabisah ini, yang Wabisah membenarkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tujuannya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang dua perkara ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Wabisah bin Ma'bad ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya dua perkara ini? Yang menunjukkan dua perkara ini adalah merupakan perkara yang sangat penting dikarenakan mencakup rambu-rambu dari syariat Islam. Dan kita ingat bahwasannya para sahabat tidaklah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan pertanyaan yang ia tanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan Wabisah datang kepada Nabi bertanya albir, apa itu albir ya Rasulullah? Yang kedua, apa itu dosa? Setelah ia mengetahui albir ini adalah suatu kebajikan, maka ia pun mampu untuk menjalankan kebajikan tersebut. Setelah ia mengetahui dosa itu seperti ini, penjelasan dari definisi dari dosa itu adalah begini, dan yang dosa itu pasti setiap sesuatu yang apabila dilakukan akan menjadikan hati tersebut merasa gundah, maka ia pun akan berhati-hati di dalam melangkah dan beramal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam hadis ini kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Wabisah, "Qala istafti qalbaka." Wahai Wabisah, mintalah fatwa kepada hatimu. Maksudnya apa? Tenangkanlah, kokohkanlah hatimu wahai Wabisah. Kuatkanlah pendirian yang ada di dalam hatimu wahai Wabisah. Al-birru ma itma'annat ilaihi nafsu. Yang dimaksudkan dengan albir tersebut adalah sesuatu yang menjadikan jiwa ini menjadi tenang. Maka setiap antum melakukan suatu amalan saleh, maka tenang rasanya. Puas rasanya jiwa ini. Ketika antum menyedekahkan harta antum 50.000, 100.000, maka terasa puas rasa hati ini. Maka inilah yang dimaksudkan dengan albir.
Inilah rambu-rambu dari albir yang Rasulullah SAW memberikan rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Setiap perbuatan kebaikan tersebut apabila dilakukan, maka hati ini menjadi tenang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri. Dan yang dimaksudkan dengan dosa adalah sesuatu yang menjadikan jiwamu dan hatimu ini merasa bimbang, merasa ragu, merasa malu apabila diketahui oleh orang sedang mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait tentang dosa atau al-itham ini telah kita bahas definisi dari dosa-dosa tersebut. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, terdapat beberapa perkataan para ulama, di antaranya Abu Hazm rahimahullahu taala yang ia pernah mengatakan, idza ra'aita Allah azza wa jalla yutabi'u ni'amahu 'alaika wa anta ta'sihi fahdharhu. Maka ini terkait tentang masalah dosa ini, mestinya orang yang mengerjakan dosa ini, seorang pelaku maksiat ini hendaknya berhati-hati ketika Allah Azza wa Jalla terus memberikannya kenikmatan demi kenikmatan, sementara ia senantiasa mengerjakan kemaksiatan. Apa kata Abu Hazm rahimahullahu ta'ala? Idza ra'aita Allah Azza wa Jalla, apabila engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala yutabi'u ni'amahu, yang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus memberikan engkau nikmatnya, wa anta ta'sihi, sementara engkau mengerjakan dosa terus menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahdharhu, maka berhati-hatilah di sini. Kenapa? Karena bisa jadi ini masuk dalam kategori istidraj. Hati-hati dengan istidraj, yang Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita kenikmatan dunia, kenikmatan demi kenikmatan, meskipun kita pelaku maksiat. Namun nanti Allah Azza wa Jalla akan benamkan, akan campakkan pelaku-pelaku maksiat ini ke dalam neraka. Maka para ulama mengatakan, maka berhati-hati ketika seseorang mengerjakan maksiat namun nikmat terus bertambah, kekayaannya semakin kaya, hati-hati, bisa jadi ini adalah salah satu dari bentuk istidraj yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya. Tentunya ini kita tidak inginkan. Tentunya seorang mukmin yang cerdas tidaklah mau ini berlaku pada dirinya. Yang diinginkan adalah bagaimana caranya untuk bisa selamat nanti di negeri akhirat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan terkait tentang dosa al-itham ini juga. Apa kata beliau? Ad-dunubu jirahatun wa rubba jurhin waqa'a fi maqtalin. Dosa-dosa tersebut bagaikan jirahat, bagaikan luka, yang betapa banyaknya orang yang terluka meninggal dikarenakan luka tersebut. Kita pahami, kita perhatikan perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang sangat dalam maknanya. Yang pertama, beliau mengatakan ad-dunubu jirahat. Dosa-dosa tersebut bagaikan, dosa-dosa adalah bagaikan jirahat, bagaikan luka, yang betapa banyak orang yang meninggal dikarenakan luka tersebut. Apa maknanya? Betapa banyak orang yang sedang dalam keadaan mengerjakan perbuatan maksiat, mengerjakan dosa, ia meninggal dalam keadaan posisi sedang mengerjakan dosa tersebut. Tentunya ini kita tidak inginkan. Tentunya kita tidak inginkan perkara yang ini. Karena tentunya seorang mukmin menginginkan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Namun berhati-hatilah kita dari dosa tersebut. Jangan anggap remeh dosa yang kita kerjakan. Karena kita tidak tahu, mungkin dosa yang kita kerjakan ini adalah dosa yang kita mati di atas dosa tersebut.
Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan sebagaimana perkataannya tadi, ad-dunubu jirahat, dosa tersebut bagaikan luka. Yang betapa banyak orang yang meninggal dunia dikarenakan luka-luka ini. Maka jangan kita mengatakan, juga saya mengerjakan dosa yang sederhana, kecil juga dosa yang saya kerjakan ini. Enggak mungkin saya mati dalam keadaan mengerjakan dosa ini. Siapa tahu? Kita enggak tahu umur kita sampai kapan. Enggak ada yang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Dalam keadaan posisi apa ia meninggal dunia. Maka para ulama membuat beberapa kaidah-kaidah, di antaranya kaidah yang dibuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan bahwasannya dosa bagaikan luka yang apabila manusia terus terluka, terus terdapat luka di dalam tubuhnya, lama-kelamaan darahnya pun akan habis. Ketika darah ini pun habis, bisa jadi luka tersebut menyebabkan ia meninggal dunia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah. Berhati-hatilah kita dengan maksiat tersebut. Jangan anggap maksiat yang kita lakukan itu remeh, karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingatlah, kemaksiatan yang kita lakukan adalah kemaksiatan kepada Rabbul Alamin. Kita sedang bermaksiat kepada Tuhan semesta alam. Tuhan yang memberikan kita segala sesuatu fasilitas yang kita butuhkan di dunia ini. Maka ingat, adabnya seorang mukmin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni menerima segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjelaskan, pernah mengatakan terkait tentang dosa. Apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu? Kunu ashadda ihtirasan min al-ma'asi. Jadilah kalian orang-orang yang sangat-sangat keras di dalam menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ini perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadilah kalian orang yang sangat-sangat keras menjaga dirinya, yang sangat-sangat kuat menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena sekali lagi, kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan. Karena kita tidak tahu apakah kita wafat dalam keadaan bertakwa kepada Allah, atau sebaliknya kita wafat dalam keadaan sedang mengerjakan dosa, waliyadzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, beliau menyebutkan, ma lam tu'izzahu at-taqwa fala 'izza lahu. Barang siapa yang takwa ini tidak mampu menjadikan dirinya sebagai hamba yang memiliki izzah, sebagai hamba yang memiliki keperkasaan, sebagai hamba yang berlepas diri dari perbuatan maksiat, fala 'izza lahu, maka hamba tersebut tidaklah memiliki izzah sama sekali. Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sederhana, namun maknanya dalam. Beliau menyebutkan, barang siapa yang tidak mampu takwanya ini membentengi dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, fala izza lahu, maka sekalipun hamba semacam ini tidaklah memiliki izzah sama sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan takwa dialah yang mampu membentengi seorang hamba dari perbuatan dosa dan maksiat. Dikarenakan takwa adalah merupakan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fattaqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Terus kita diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, dan takwa inilah merupakan
benteng yang bisa membentengi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama Ibnul Mu'taz di dalam sebuah bait syairnya ketika mendefinisikan makna dari takwa. Ibnu Mu'taz rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam bait syair tersebut, tinggalkanlah dosa-dosa meskipun ia kecil. Dzakat tuqa, maka inilah yang dimaksudkan dengan takwa. Maka inilah yang dimaksudkan dengan ketakwaan. Karena takwa memiliki rasa. Karena takwa memiliki rasa manis di dalam hati seseorang ketika orang tersebut telah mencapai derajat takwa dan mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masalah dosa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut, wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dosa ini adalah sesuatu yang menjadikan jiwa ini tidak tenang. Begitu juga dengan hati, menjadi bimbang, menjadi ragu, menjadi goyah. Menjadi goyah hati ini. Tidaklah kokoh di atas keimanan. Maka inilah definisi dari dosa. Dan seluruh hamba-hamba yang berdosa sejatinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama hamba tersebut tidak masuk dalam kategori yakni al-mujahirin. Selama hamba ini tidaklah masuk dalam kategori al-mujahirin. Apa makna al-mujahirin? Mujahirin artinya adalah orang-orang yang ketika melakukan suatu perbuatan dosa dan maksiat, ia membeberkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut, ia ceritakan kepada teman-temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, hadis yang muttafaqun alaih, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Seluruh umatku sejatinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang mujahirin, orang-orang yang ketika mengerjakan suatu perbuatan maksiat, ia membeberkan maksiat yang ia telah kerjakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa inna minal mujaharah ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kadza wa kadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya ketika beliau mengatakan, kullu ummatin mu'afa. Kullu ummati mu'afa, seluruh umatku ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Apa itu al-mujahirin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal mujahara, dan yang termasuk kategori mujahirin atau mujaharah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ya'mal ar-rajulu, seseorang yang mengerjakan pada malam harinya perbuatan maksiat. Wa inna, perbuatan maksiat, thumma yusbihu wa qad satarahu Allah, kemudian pada pagi harinya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Malam harinya mengerjakan maksiat, paginya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Akan tetapi apa yang ia kerjakan, akan tetapi ketika pada pagi harinya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah tutupi aibnya, telah tutupi dosanya tersebut, ia mengatakan kepada temannya, ya fulan, amiltul barihah kada wa kada. Wahai fulan, tadi malam saya melakukan kemaksiatan ini dan itu. Wahai fulan, tadi malam saya mengerjakan ini dan itu. Maka inilah yang masuk dalam kategori mujaharah. Maka ini kita berhati-hati dari perbuatan mujaharah ini. Ketika kita telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang telah kita kerjakan, jangan antum ceritakan. Jangan sampai antum ceritakan dosa yang telah antum kerjakan. Dosa yang sebelum antum bertobat,
kemudian antum ceritakan setelah antum bertobat. Maka ini yang masuk dalam kategori mujaharah. Kenapa para ulama mengatakan dikarenakan ketika dosa yang sebelum ia bertobat, yang ia kerjakan tersebut, ia ceritakan setelah ia bertobat, akan terasa rasa bangga ketika mengerjakan dosa ini. Misalnya, si fulan dahulu, Masya Allah, minum-minum kerjaannya, diskotik dan yang lainnya. Kemudian setelah ia bertobat, ia mengatakan kepada fulan, saya dulu kerjaan saya tiap hari, tiap malam itu tidak lain dan tidak bukan minum-minum dan di diskotik terus. Maka ini nggak boleh diceritakan. Ketika telah Allah Azza wa Jalla tutupi aibnya, maka cukup antara Allah Azza wa Jalla dengan dia yang mengetahui apa yang ia lakukan. Tidak perlu lagi diceritakan kepada orang lain, sehingga orang lain akan mengatakan, oh Masya Allah si fulan ini dulunya berarti preman dulu si fulan ini. Oh si fulan ini berarti dulunya orang galak ini. Oh si fulan ini orang yang disegani dalam dunia ini, dunia itu. Maka tidak demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai antum ceritakan lagi dosa yang pernah antum kerjakan. Cukup tutup pintu-pintu agar dosa-dosa tersebut tidak keluar dari celah-celah pintu. Maka ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa, seluruh umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang menceritakan dosa yang pernah dia kerjakan. Ini hati-hati kita. Ini kita berhati-hati. Hendaknya seorang yang bertobat mengetahui bagaimana cara ia ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang harus dilakukan bagi orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai menceritakan dosanya. Misalnya dulunya dia Masya Allah orang yang sudah tidak ketulungan, sudah perbuatan maksiat yang dikerjakan, semua maksiat misalnya dikerjakan. Kemudian setelah bertobat mengatakan, saya dulu wahai fulan mengerjakan semua maksiat yang saya kerjakan pernah saya lakukan. Semua maksiat yang ada di muka bumi ini pernah saya kerjakan. Maka ini yang masuk dalam makna al-mujaharah yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mendapatkan mu'afa, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu ummati mu'afa. Para ulama mengatakan mu'afa maknanya adalah Allah Azza wa Jalla maafkan ia. Allah Azza wa Jalla tidak timpakan kepadanya bala musibah di muka bumi ini. Karena makna dari mu'afa ini mengandung dua makna. Mu'afa di dunia dan mu'afa nanti di akhirat. Mu'afa di dunia, orang yang diampuni di dunia, maknanya adalah Allah Azza wa Jalla tidak akan kirimkan baginya apa? Bala. Tidak akan kirimkan azab kepada orang ini di dunia. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama. Dan mu'afa fil akhirah, dia diampuni dengan makna yang kedua di akhirat adalah tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut ketika ia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mujaharah ini kadang kita menganggap hal ini sepele. Namun setelah kita mengetahui hukumnya, ternyata ini suatu perkara yang besar. Ketika seorang hamba telah bertobat, jangan sampai ia menceritakan lagi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan di dalam perkataan beliau bahwasanya seseorang akan bisa meninggalkan mujaharah ini, yakni dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika takwa ini sudah ada di dalam dada, sudah terisi di dalam dada, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan takwa itu tempatnya di sini. Beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan sebanyak 3 kali, menunjukkan takkid bahwasannya tempat takwa itu di sini dan di sini.
di dalam hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Maka ketika takwa itu sudah merasuki dalam dada diri manusia, maka pasti dia akan bisa terbebas dari maksiat, dosa, dan yang paling besar juga adalah mujaharah, menceritakan dosa maksiat yang pernah dia kerjakan. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan bagaimana semestinya seorang hamba agar ia senantiasa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar ia senantiasa mendahulukan rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah setelah keduanya, yakni kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Apa kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala? I'lam annaka lan tuhibba Allah ta'ala hatta tuhibba ta'atahu. Ketahuilah, engkau tidaklah akan bisa mendapatkan rasa cinta yang hakiki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak akan pernah merasakan manisnya rasa cinta di dalam hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai engkau mencintai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai engkau merasakan ketika engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, engkau mencintai perbuatan ketaatan tersebut. Maka inilah al-mahabbah al-haqiqiyah, inilah cinta yang hakiki, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cinta kepada Allah azza wa jalla bisa direalisasikan dengan apa? Dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ulil amri minkum. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan hadis yang kedua dari hadis yang ke-27 dari kitab Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dimana hadis dari sahabat Wabisah bin Ma'bad ini terdapat beberapa faidah yang bisa kita petik. Di antaranya sebagaimana yang dituliskan, dicantumkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau. Beliau mengatakan min fawaid hadzal hadis, di antara faidah hadis yang bisa kita petik dari hadis tersebut, yang pertama, husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu yataqaddamu lis-sa'ili bima fi nafsi as-sa'ili liyastariha wa yatma'inna liqawlihi ji'ta tas'alu 'anil birri. Bahwasanya dalam hadis Wabisah bin Ma'bad ini menunjukkan bagaimana bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat beliau bertanya, datang kepada Nabi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, engkau bertanya tentang albir wal itsam wahai Ma'bad. Maka alangkah indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang penanya ini belum mengutarakan apa yang akan ditanyakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan engkau pasti bertanya tentang ini. Tentunya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut kepada sahabatnya Wabisah bin Ma'bad ini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kedatangan sahabat yang mulia ini. Maka ini menunjukkan salah satu bentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait fawaid dari hadis ini, faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, insyaallah akan kita lanjutkan ba'da al-adzan. Mungkin adzan terlebih dahulu dan kita sambung setelah adzan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Faedah yang bisa kita petik dari hadis Wabisah bin Ma'bad ini juga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan jawazur ruju'i ila al-qalbi wan nafsi
lakin bisyartin an yakuna hadha alladhi raja'a ila qalbihi wa nafsihi mimman istaqama dinuhu. Bolehnya mengembalikan, yakni ketika Nabi SAW menyebutkan albirru ma yatma'anna ilaihi alqalbi, bolehnya menyandarkan bahwasannya yang dimaksudkan dengan albir ini adalah sesuatu yang hatimu itu menjadi tenang, maka boleh di sini disandarkan kepada hati tersebut. Namun kata beliau rahimahullah taala Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, namun dengan satu syarat. Tentunya penyandaran kepada apabila hati ini tenang, maka itu adalah albir. Tentunya albir ini tidak akan lepas dari madarus syariat, dari koridor syariat. Tidak boleh kita mengatakan ini albir sementara tidak pernah ada tuntunan dari syariat Islam. Maka tidak demikian yang dimaksudkan dengan albir. Misalnya ada seorang yang ia mengerjakan suatu amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Salat subuh 4 rakaat misalnya. Kemudian ia mengatakan ketika kita tanya, kenapa anda mengerjakan salat subuh 4 rakaat? Kemudian menjawab dengan hadis ini, albirru ma itma'anna qalb misalnya, maka ini perkataan yang tidak bisa dibenarkan. Karena tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Maka maksud dari Nabi SAW, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau mengatakan albirru ma itma'anna ilaihi al-qalb wa itma'anna ilaihi an-nafas, maksudnya adalah albir yang sesuai dengan koridor syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Tidak boleh orang mengatakan saya salat 4 rakaat dan saya mengatakan ini adalah suatu albir, suatu perbuatan kebajikan karena hati saya merasa tenang ketika sholat 4 rakaat. Tidak boleh. Tidak bisa kita katakan itu albir. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena tidak pernah kita dapatkan Rasulullah SAW sholat 4 rakaat pada subuh. Maka apakah ini albir? Meskipun hatinya tenang ketika mengerjakan sholat 4 rakaat, sementara tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan termasuk kategori albir. Maka albir yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW yang menjadikan hati ini tenang adalah albir yang masih dalam madarus syariat, yang masih dalam koridor syariat, bukan yang keluar dari koridor syariat. Maka setiap yang keluar dari koridor syariat, meskipun hati ini merasa tenang ketika mengerjakannya, maka bukan masuk dalam kategori apa? Albir. Maka ini faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam perkataan beliau ketika beliau menafsirkan, memberikan faedah dari hadis Wabisah bin Ma'bad ini. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan annal madara fi syari'ati 'ala al-adillati la 'ala ma ishtahara bainan nas. Bahwasanya madar syariah, koridor di dalam syariat ini adalah berdasarkan dalil. Bukan suatu perkara yang masyhur, yang dikenal oleh masyarakat secara umumnya, bukan. Ketika yang dilakukan oleh orang tersebut berdasarkan dalil, silakan. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Namun apakah setiap yang dikenal di masyarakat kemudian tidak ada kaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak berkaitan dengan dalil, kemudian kita katakan ini adalah albir? Tidak. Maka yang dimaksudkan dengan albir, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah masih masuk dalam madarus syariah. Lianna an-nasa qad yashtahiru indahum syai'un wa yuftuna bihi wa laysa bihaqqin. Dikarenakan terkadang manusia ada semua di lingkup manusia, di lingkup masyarakat ini ada suatu perkara yang mereka kenal, sementara hal ini tidaklah memiliki dalil sama sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka timbangannya apa? Wazannya apa? Timbangannya adalah dalil ketika kita mengatakan apakah ini perbuatan albir atau tidak. Maka tidak bisa kita menjadikan hati ini semata ketika kita mengatakan ini pasti perbuatan albir. Karena mana buktinya? Buktinya hati saya tenang ketika mengerjakannya. Sementara saya mendengar hadis Nabi mengatakan albirru ma itma'anna an-nafsu. Bir ini adalah sesuatu perkara, kebajikan adalah suatu perkara yang menjadikan jiwa ini tenang. Wa itma'anna as-sadr, dan hati ini menjadi tenang.
Bukan seperti itu yang dimaksudkan dengan albir, karena dimaksudkan albir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu perkara, suatu amalan, suatu ibadah yang masih dalam koridor lingkup syariat, bukan yang keluar dari lingkup syariat Islam. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui kehidupan kita di dunia ini akan berlalu. Hidup di dunia ini pasti akan berlalu. Mau tidak mau, kematian akan datang. Siap tidak siap, mati ini akan datang. Oleh karenanya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan mereka rata-rata adalah pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut mengarah kepada negeri akhirat. Wabisah bin Ma'bad sebagaimana dalam hadis ini bertanya tentang negeri akhirat. Apa itu al-bir? Apa itu al-itham? Akan mengarah ke negeri akhirat semua. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang hakikat sebenarnya dunia ini. Hakikat yang dunia ini kita cari siang malam. 24 jam kita cari dunia ini, namun hakikatnya sangatlah merugikan bagi hamba-hamba dunia. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatu, yang mengiringi mayit ini ada 3. Ketika mayit ini meninggal dunia, ketika kita meninggal dunia, yang akan mengiringi kita ada 3. Yang mengikuti kita ada 3 menuju ke kuburan. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Namun 2 dari yang 3 ini kembali. Yang hanya 1 perkara saja yang tetap akan bersama kita. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengiringi jenazah tersebut ketika meninggal dunia ada 3 ini, yakni ahluhu wa maluhu, anak keturunannya, keluarganya dan hartanya, wa amaluhu, dan juga amal perbuatan yang pernah ia lakukan di dunia. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, namun 2 dari yang 3 ini kembali. Apa? Ahluhu wa maluhu, harta dan keturunannya, anak-anaknya, istrinya dan keluarga tercintanya ini kembali ke rumahnya. Wa yabqa amaluhu, namun yang tersisa hanya 1, yaitu amal. Maka ketika kita merenungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, maka apa yang kita banggakan dari dunia? Harta yang kita banggakan sekarang di dunia ini toh tidak akan bisa juga bersama kita nanti ketika meninggal. Anak, istri yang cantik yang kita banggakan di dunia ini tidak akan bisa juga, tidak akan mau bersama kita ketika kita di tanah. Namun hanya 1 perkara yang setia bersama mayit ini, bersama jenazah ini, hanya amalnya. Baik amal perbuatan yang baik atau amal buruknya. Maka tentunya seorang mukmin yang cerdas akan memikirkan, saya harus berbuat amal-amal saleh, yang amal saleh inilah yang nanti akan menemani saya di dalam kubur tersebut. Ini mukmin yang cerdas. Mukmin yang cerdas terus memikirkan bagaimana akhirat, bagaimana kita mengerjakan amal-amal saleh. Bukan memikirkan dunia, dan dunia. Habis umur ini untuk dunia. Pikirkan akhirat. Ini mukmin yang saleh. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 yang mengiringi jenazah, namun 2 kembali, 1 yang tinggal. Amalnya. Amal maksudnya di sini baik amal saleh maupun amal buruk. Seandainya yang kita kerjakan kebanyakan amal buruk, waliyadzubillah, bagaimana sedihnya kita ketika bersama amal buruk kita di dalam kubur. Seandainya yang kita kerjakan adalah amal-amal saleh, masya Allah, bagaimana bangganya, bagaimana hati ini merasa senang bahwasanya ternyata saya selama ini capek saya sujud dan rukuk saya di dunia ini menghasilkan hasil yang begitu besar, saya bersama amal-amal saleh saya sekarang.
Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, ini sebenarnya tamparan bagi kita sebagai hamba, tamparan bagi kita yang senantiasa lalai akan akhirat. Apa sabda Nabi SAW? Sebagaimana yang disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu, hamba ini akan mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Nah, kita perhatikan hakikat harta. Hamba ini akan mengatakan, hartaku hartaku. Innama lahu min malihi thalathun. Sesungguhnya hamba yang mengatakan hartaku hartaku ini, dia memiliki bagian dari hartanya tidak lepas dari 3 perkara. Ma akala fa afna. Sesuatu yang ia makan dari hartanya ini, maka akan fana. Sudah tidak ada lagi sisanya. Makanan yang mahal, yang mungkin sebagian orang tidak bisa membelinya, yang ketika kita membeli makanan tersebut, kita membanggakan diri kita, kita mampu membeli makanan yang mahal ini. Ingat, makanan yang mahal tersebut akan hilang. Ketika sudah masuk, hilang rasanya. Akan tersisa apa? Hanya kotoran saja. Aula bisa fa'abla. Dan harta yang kedua adalah harta yang biasa dibanggakan oleh manusia adalah pakaian. Ini kita kadang membanggakan pakaian, kadang melihat seseorang dari segi penampilannya. Oh, pakaiannya bagus, berarti orang ini orang kaya. Dan orang tersebut pun bangga dengan penampilannya, Masya Allah. Beli pakaian harganya 2 juta misalnya, satu baju. Beli sepatu harganya 3 juta. Bangga dia dengan hal tersebut. Namun ingat kata Nabi SAW, awla bisa fa'abla. Dan pakaian yang ia pakai, yang ia bangga-banggakan, ketika masih baru, ketika ia pakai, maka akan menjadi usang. Maka akan menjadi usang. Warnanya pun akan mulai rontok. Warnanya pun akan sudah mulai pudar. Kemudian, au a'ta fa'aftana. Wa ma siwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang di mana bagian dari harta ini yang akan terus kekal, yang tidak akan pernah ada masa yang di mana ia tidak berlaku lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Au a'ta fa aftana. Maka harta yang ia infakkan tersebut, inilah yang akan kekal. Harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan, maka inilah yang kekal dari 3 harta kita tadi. 3 jenis harta ini. Pakaian yang kita banggakan akan usang. Makanan yang kita banggakan mahal harganya akan habis menjadi kotoran. Namun ketika diinfakkan, maka inilah yang akan terus. Dan Rasulullah SAW mengingatkan hal tersebut. Au a'ta fa'abtana wa ma siwa dzalika fahuwa dzahibun. Adapun selain dari yang diinfakkan ini, sabda Nabi SAW, maka semuanya tersebut akan hilang sirna. Wa tarikuhu linnas, atau akan hanya menjadi warisan yang ditinggalkan bagi anak cucunya. Itu saja. Apa yang kita rasakan? Kita punya harta banyak sekarang, tidak lepas dari 3 perkara ini. Satu yang akan terus kekal, bisa menemani kita, bisa kita rasakan manfaatnya sampai negeri akhirat. Apa ini? Harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan. Jangan antum remehkan nilai sedekah. Meskipun 500 perak yang antum sedekahkan, 1000 perak yang antum sedekahkan, ketika ini ikhlas lillahi ta'ala, bisa jadi ini yang akan mengangkat derajat kita nanti. Jangan remehkan sedekah. Jangan remehkan nilai sedekah. Meskipun antum hanya bisa menyedekahkan 1 gelas minuman, 1 saset minuman ini, bisa jadi ini yang akan mengangkat derajat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengingatkan, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Maka berhati-hatilah kalian
Maka bertakwalah kalian, takutlah kalian, buatlah bentang bagi kalian dari azab api neraka, meskipun kalian hanya mampu bersedekah hanya 1 butir kurma. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hakikat dunia. Apa yang kita mau lakukan? Dosa? Apakah kita ingin mengerjakan dosa terus-menerus sampai akhirnya kita wafat dalam keadaan dosa? Tentunya tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, rambu-rambu yang mestinya seorang mukmin harus tempuh rambu-rambu tersebut. Ingat terus negeri akhirat. Ingat negeri akhirat. Umur kita terus-menerus, umur ini akan semakin berkurang. Semakin hari semakin dekat kita dengan ajal. Bukan semakin jauh dengan ajal. Semakin hari semakin waktu berlalu kita habiskan, semakin dekat kita dengan ajal. Jangan bangga dengan diri kita, tapi ingat ada masa yang dimana sakaratul maut pasti akan kita alami, dan kita akan wafat, dan hisab akan menunggu kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kita malam hari ini. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin kita berikan beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Istidraj, apakah termasuk orang yang yang rancur dalam pemahaman agamanya, apa termasuk istidraj sampai matinya? Nah, bagaimana dengan orang yang rancu dalam pemahaman agamanya? Apakah ini masuk dalam kategori istidraj? Mungkin kita butuh penjabaran dalam masalah ini, karena kalau kita jawab secara mutlak tidak demikian. Jawaban yang memiliki membutuhkan penjabaran yang begitu luas dari masalah ini. Namun ada orang yang ketika dia memiliki pemahaman misalnya rancu di dalam masalah agama ini karena ketidaktahuannya di dalam ilmu. Dia tidak memiliki ilmunya. Ada orang yang ia tahu dia berada di dalam suatu penyimpangan, namun ia tetap berada di atas penyimpangan tersebut. Maka hati-hati, bisa jadi ini masuk dalam kategori yang tadi, istidraj. Kita tentunya tidak inginkan hal tersebut. Ketika orang ini, orang awam yang tidak memahami agama, yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum syar'i, karena keawamannya ini, maka bisa kita katakan wallahu ta'ala a'lam, tidak masuk baginya arah istidraj ini. Namun ketika ia adalah orang yang memahami agama, orang yang paham akan syariat Islam, din, dia orang yang berilmu, namun sengaja menyimpang dari Islam. Lantaran apa? Lantaran mencari dunia, lantaran mencari harta kekayaan. Maka inilah yang dimaksudkan dengan istidraj juga masuk kepadanya. Wa nastadrijuhum min haitsu la. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, mungkin masalah mengungkit dosa yang sudah kita lakukan. Nah, seandainya dengan niat untuk mengajarkan orang atau mencegah untuk berbuat, contohnya ini loh yang dikerjakan sebelum maksiat dan ini akibatnya, boleh tidak seperti itu? Bagaimana ketika kita mencontohkan kepada seseorang dan untuk dalam rangka menasihati seseorang agar tidak terjerumus dalam dosa tersebut, karena mungkin kita pernah mengalami dosa tersebut dan kita mengetahui akibat dari dosa yang pernah kita lakukan ini. Mungkin antum bisa contohkan dengan tanpa menyebut diri antum atau dengan menyebutkan orang. Contohnya, tidak antum mengatakan saya dulu, jangan. Saya dulu pernah melakukan dosa seperti ini dan saya rasakan dosa. Jangan, sudah. Antum sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika antum sudah bertobat. Namun antum contohkan dengan contoh yang umum tanpa menyebut nama antum. Misalnya contoh yang lain, meskipun kisah tersebut mungkin pernah antum rasakan, tapi antum sudah tutupi diri antum. Nah, yang saya tahu misalnya, sebagaimana yang saya pernah dapatkan informasi dari orang yang terpercaya, misalnya dosa atau perbuatan semacam ini akan mengarahkan kepada hal seperti ini dan seperti ini dampak yang akan didapatkan. Mungkin seperti itu kita berikan contoh. Sudah tutupi diri kita. Allah Azza wa Jalla sudah menutupi kita. Kenapa kita mau buka aib kita? Allah Azza wa Jalla yang Rahman dan yang Rahim sudah menutupi aib-aib kita dari dosa ini. Kenapa kita yang malah mau membuka dosa kita?
yang pernah kita kerjakan. Kenapa kita harus buka? Sudah tutup. Ketika Allah sudah tutup, tutup juga. Antum contohkan dengan contoh-contoh yang lain atau tanpa menyebutkan diri antum. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita paparkan pada malam hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dan cukupkan kajian kita pada malam hari ini. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته